Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizka Julianti, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 24621101. Yang terhormat Bapak Angga Kusuma SST MMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Komputer Database 2 dan teman-teman yang saya cintai. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi kedai kopi UMKM berbasis Microsoft Access. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola pelanggan, transaksi pesanan, detail menu, pembayaran, sampai kepada laporan. Kita masuk kepada tampilan aplikasi kedai kopi berbasis Microsoft Access. Kegunaan tabel adalah tempat semua data utama disimpan secara terstruktur. Di sini ada tabel bahan baku yang pertama, itu untuk menyimpan data detail mengenai semua bahan baku yang digunakan. Kemudian yang kedua ada tabel detail pesanan, menyimpan item-item yang termasuk dalam satu pesanan. Yang selanjutnya ada tabel karyawan, menyimpan data pribadi dan detail pekerjaan setiap karyawan. Kemudian ada tabel menu, menyimpan daftar semua produk atau item menu yang dijual beserta harga jualnya. Kemudian ada tabel pelanggan, menyimpan data identitas pelanggan. Selanjutnya ada tabel pembayaran, mencatat detail metode dan jumlah pembayaran yang dilakukan untuk sebuah transaksi. Kemudian ada tabel pembelian bahan baku, mencatat setiap transaksi pembelian bahan baku dari beberapa pemasok. Yang terakhir ada tabel transaksi, menyimpan data utama setiap transaksi penjualan. Selanjutnya kita akan membahas query. Query berfungsi untuk mengambil, menggabungkan, memfilter data dari tabel. Di sini ada query detail transaksi. Query ini diambil dari tabel transaksi dan tabel detail pesanan. Selanjutnya query laporan bulanan yang menggabungkan data dari beberapa tabel untuk menghasilkan laporan bulanan. Selanjutnya ada juga query nota. Query detail pesanan yang diambil dari data tabel detail pesanan. Selanjutnya ada query pesanan master yang mengambil data dari transaksi dan juga detail pesanan. Di sini ada dua update query. Yang pertama adalah query update kurang stok yang secara otomatis mengurangi jumlah stok di tabel bahan baku setelah terjadi penjualan. Yang kedua ada query nambah stok yang secara otomatis menambahkan jumlah stok dari tabel bahan baku setelah adanya pembelian bahan baku. Form berfungsi sebagai yang termuka untuk mempermudah input dan tampilan data oleh pengguna. Di sini ada form bahan baku diambil dari tabel bahan baku. Kemudian ada form karyawan yang diambil dari tabel karyawan. Form ini dari query laporan bulanan yang dilakukan sebelum menghasilkan report laporan bulanan. Form menu diambil dari tabel menu. Kemudian form pelanggan, dan selanjutnya ada form pembayaran. Kemudian ada form pesanan master digunakan sebagai header form yang mencatat data utama transaksi. Form transaksi, terakhir subform pesanan detail yang berada di form pesanan master. Selanjutnya ada beberapa report di sini yang dibutuhkan yang gunanya untuk menyajikan data yang telah diproses dalam format yang siap cetak dan mudah dibaca. Ada nota, ada report laporan bulanan, ada report pembayaran, ada report pembelian bahan baku, dan juga yang terakhir ada report transaksi.
Pertama, kita mulai dari data pelanggan. Nah, di sini saya akan membuka form pelanggan. Lalu kita buat baru di sini new add record, kemudian di sini kita isi saja data-data yang penting. Di sini seperti nama pelanggan, nomor HP, alamat. Untuk ID pelanggan sendiri sudah di-set untuk auto number. Kemudian data pelanggan sudah siap untuk ditransaksi. Selanjutnya kita buat transaksinya di form pesanan master. Nah, di sini kita edit aja dan kemudian di sini kita tetapkan ID transaksinya. Dan kita masukkan pesanan-pesanannya di subform detail pesanan. Tentukan jumlahnya, kemudian sistem otomatis hitung total per item. Jangan lupa untuk di save datanya di form pesanan master. Kemudian kita mengecek apakah data-data sudah diinput dengan benar. Setelah selesai, saatnya melakukan pembayaran di form pembayaran. Klik simpan dan transaksi selesai, dan tentu saja kita punya tombol print untuk mencetak nota pesanan untuk pelanggan. Di sini harganya pisang keju 9.000 dikali dengan jumlah pesanannya totalnya 9.000, dan roti bakar coklat 10.000 dikali pesanan yang 10.000, dan es pinky 6.000 dikali 2 12.000, dan totalnya semuanya 31.000. Nah, terakhir kita masuk kepada laporan. Di sini kita menyediakan laporan penting. Yang pertama ada laporan transaksi. Laporan transaksi mengawasi penjualan harian, menunjukkan produk apa saja dan jumlahnya berapa yang terjual di setiap harinya, dan juga membantu memastikan uang masuk sesuai dengan transaksi yang tercatat. Selanjutnya, laporan bulanan yang diambil dari query, yaitu hasil menggabungkan beberapa tabel. Kemudian dalam form laporan bulanan ini, kita bisa menulis bulan dan tahun, kemudian kita cetak laporannya, yaitu hasil dari ringkasan yang mudah dibaca ataupun penyajiannya. Di sini laporan bulanan sebagai bahan evaluasi, menyajikan total penjualan, dan juga melihat menu apa saja yang paling best seller atau paling sering dipesan dalam satu bulan. Selanjutnya ada laporan pembayaran. Di sini untuk menganalisa, mengetahui apakah pelanggan lebih banyak menggunakan tunai ataupun non tunai dan lain sebagainya. Yang terakhir ada laporan pembelian bahan baku sebagai bahan untuk mengkontrol stok dan biaya, menunjukkan jumlah bahan baku yang dibeli, harga, dan frekuensi pembelian. Tambahan untuk update, di sini saya ada query update stok dan juga query nambah stok. Yang seperti yang sudah dijelaskan, query kurang stok akan mengurangi
tabel bahan baku ketika terjadi pembelian ataupun pesanan, dan nambah stok ketika terjadi pembelian bahan baku. Di sini kita lihat untuk di bahan bakunya, telurnya itu ada 156 butir, dan di sini pesanan master tadi kita sudah memperbarui pesanannya. Kita klik, kita lihat apa yang berbeda. Jadi di sini kurang, jadi 105 stoknya seperti itu. Dan apabila kita membeli, di sini kita tinggal tekan, secara otomatis dia akan menambah jumlah stok di tabel bahan bakunya seperti